Secret Lovers, musim liburan seperti sekarang kayaknya seru ya kalau liburan sambil ngasih makan otter atau kura-kura sulcata. Apalagi bisa berinteraksi langsung dengan burung-burung eksotis yang cerdas di setiap atraksi. Nah, gimana kalau liburan kali ini kita jalan-jalan ke lokasi wisata edukasi? Tapi bisa nggak sih liburan sambil belajar? Tuh seru kan bisa kasih makan hewan kayak gini? Lihat deh, anak-anak ini pada antusias banget sih Secret Lovers. Cara ngasih makan satuannya nggak boleh sembarangan ya. Makanya para pengunjung dibantu sama pemandu. Selain memberitahu cara ngasih makan, pemandu juga memberitahu semua informasi terkait satwa di sini Secret Lovers. Wah, rupanya pemberian pakan untuk hewan jadi kegiatan yang paling digemari pengunjung, terutama anak-anak tuh Secret Lovers. Mulai dari kasih makan ikan, otter, hingga kura-kura sulcata. Sambil melihat aneka satwa, memberi makan dan menikmati suasana lokasi wisata, pengunjung mendapat penjelasan komplit tentang hewan yang ada di depan mata. Nah, kalau di sini memang konsepnya selain kita belajar edukasi, kita juga memberikan pengunjung untuk bisa dapat berinteraksi dengan hewan-hewan. Iya, kami juga sudah disesuaikan dengan pakannya sendiri, jadi tidak asal untuk memberikan pakannya, jadi memang menyesuaikan dengan makanan yang mereka sehari-hari. Pusat Eduwisata dan Konservasi Satwa ini luas banget loh Secret Lovers. Berdiri di atas lahan 1,5 hektar dan memiliki area dalam atau indoor maupun luar ruangan alias outdoor. Area luar ruangan bahkan dibuat sangat rindang dan sejuk menyerupai hutan hujan tropis. Sampai-sampai kita bisa berjalan di tengah habitat burung, mamalia kecil, hingga reptil loh. Memang sih, ada beberapa ekosistem yang dibuat menyerupai habitat aslinya. Mulai dari aviari lahan basah dan kering, hutan terbuka, hingga aliran sungai yang didesain secara alami. Nah, suasana inilah yang membuat anak-anak bisa belajar sambil bereksplorasi tuh. Iya, sebagian besar memang hasil penelitian. Biasanya hasil-hasilnya dari riset juga, jadi tergantung dengan penelitian BRIN sendiri. Kemudian nanti ketika sudah di ACC dengan animalium, kami akan memberikan displaynya juga. Dikenal dengan sebutan Animalium, Animal Science Center ini jadi salah satu pusat riset sains satwa sekaligus kawasan eduwisata buatan terbesar di Indonesia. Berbeda dengan kebun binatang pada umumnya, satwa liar yang ada di sini dirawat khusus sebagai objek penelitian bagi para periset BRIN. Gak heran kalau semua satwa di sini tak hanya hewan asli Indonesia, tapi juga dari berbagai belahan dunia lain Secret Lovers. Untuk masuk ke Pusat Eduwisata dan Konservasi Satwa ini, tak ada tiket masuk, tapi pengunjung wajib membeli modul belajar yang disesuaikan dengan usia atau kelas pendidikan pengunjung. Harganya dibanderol mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000 per pengunjung. Liburannya ke sini karena emang pengen sesuatu yang beda aja. Yang bedanya karena di sini itu lebih banyak ilmunya ya dibanding ke mall biasa nih gitu. Karena aku tertarik banget sama binatang-binatang yang extinct ataupun yang purba-purba gitu. Tentang sejarah binatang, ada juga binatang-binatang yang udah mulai punah gitu. Bukan cuma kebun binatang doang, tapi yang bener-bener edukatif gitu dan ada sains dan bisa benar belajar gitu. Dan ketika aku lihat review-review online gitu dan kesini udah terbuktikan masuk ke sini dikasih booklet modul gitu kan. Nah ya jadi aku langsung kayak wow ini bener-bener belajar gitu. Nah juga ada tour guide-nya gitu yang membimbing ya, makanya aku langsung jadi seneng banget gitu bisa diperkenalkan. Tak hanya Animalium, ada juga Aviary Park nih yang bisa dijadikan tempat liburan sambil belajar. Nah, kalau di sini salah satu tujuan favorit pengunjung ada di Forest Bird Show, di mana kalian bisa melihat atraksi burung-burung eksotis yang cerdas. Kebanyakan burung-burung paruh bengkok seperti aneka jenis rangkong, kakatua hingga nyuri. Dalam sehari biasanya ada 4 kali jadwal pertunjukan di sini. Aviary Park Indonesia ini sendiri memiliki 5 ekosistem. Yang pertama itu adalah desert atau padang pasir. Lalu yang kedua adalah area savana ataupun padang rumput. Ketiga itu adalah rainforest.
itu adalah area hutan hujan tropis, lalu ada swim area, itu adalah area rawa, lalu ada danau, itu adalah area untuk burung-burung yang biasa di danau ataupun ikan. Jangan khawatir bakal bingung Secret Lovers, karena di setiap area ada kiper alias penjaga satwa yang bisa membantu menjelaskan berbagai informasi satwa yang ada di sini. Dari namanya, makanannya, daerah asalnya, sampai habitat aslinya seperti apa. Sebagai taman burung terbesar di tengah kota, kebanyakan satwa di sini adalah burung dan kupu-kupu. Jadi, selain bisa melihat sekitar 200 jenis burung di aviari ini, kalian juga bisa mengunjungi penangkapan kupu-kupu, melihat proses pengembangbiakannya loh. Dulu kita banyak melihat kupu-kupu di alam bebas. Nah, saat ini populasi kupu-kupu itu sudah menurun dengan sangat drastis, di mana lahan terbuka hijau ataupun tumbuh-tumbuhan yang memang menjadi makanan dari kupu-kupu tersebut sudah banyak berkurang. Akhirnya banyak spesies yang mulai menghilang, bahkan punah. Dalam sebulan, biasanya penangkapan kupu-kupu ini bisa mengembangbiakan sekitar 3.000 hingga 5.000-an ekor kupu-kupu loh. Wah, banyak banget ya Secret Lovers. Total ada sekitar 40 spesies kupu-kupu yang berhasil dikembangbiakan. 7 diantaranya termasuk jenis kupu-kupu langka. Beragam jenis kupu-kupu yang dikembangbiakan di sini kebanyakan berasal dari ulat yang ada di daun jeruk. Nah, ulat-ulat ini diberi makan daun, lalu setelah menjadi kepompong digantung seperti ini nih. Tujuannya supaya ketika berubah menjadi kupu-kupu, sayapnya bisa dikembangkan lebar dan tidak bengkok Secret Lovers. Ada beberapa interaksi di sini, salah satunya adalah feeding pelikan. Jadi hal unik di sini adalah pengunjung bisa memberikan makan kepada pelikan itu secara live. Jadi bisa dari tengah-tengah spot dan itu bisa menjadi daya tarik sendiri. Jadi pengunjung bisa foto-foto. Itu ada di area savana. Dan selanjutnya kita punya 2 lokasi bird show. Yang pertama itu ada Savannah and Raptor Bird Show. Itu ada di lokasi savana. Nah, burung-burung yang ditampilkan di sana adalah burung-burung pemangsa seperti elang, lalu ada burung hantu dan lainnya. Wah, tahu aja ya kalau kita para pengunjung bakalan nyari spot foto yang ciamik kalau ke lokasi wisata. Apalagi kalau ada atraksi alias show-nya, pasti deh tambah seru. Giant Aviary yang ada di sini berada di bagian ekosistem hutan hujan tropis. Memiliki luas sekitar 2.000 meter persegi, aviary ini membebaskan burung-burung terbang seperti di alamnya. Iya Secret Lovers, menempatkan satwa sesuai dengan habitat aslinya, tujuannya supaya satwa-satwa yang ada di sini merasa nyaman, karena seperti berada di rumah mereka sendiri. Tak hanya satwa yang dibuat nyaman, pengunjung pun diberi pengalaman berbeda karena bisa berinteraksi langsung dengan beberapa satwa di sini. Dan tentunya ditemani langsung oleh para kiper, sehingga para pengunjung yang datang tak hanya bermain, tapi juga bisa sambil belajar tuh. Terkait dengan tujuan yang pasti, kita berharap pengunjung itu bisa lebih mengenal dekat. Contohnya, kadangkala kita mengenal, ada kupu-kupu lewat, ada kupu-kupu, tapi kita tidak tahu ini nama kupu-kupunya apa. Tujuannya adalah benar-benar kita mengedukasi masyarakat agar lebih mengenal mulai dari nama satuannya, spesiesnya, lalu habitatnya seperti apa, dan bagaimana kondisi mereka saat ini. Seperti yang kita ketahui juga memang dari kupu-kupu ataupun burung yang tadi, memang sudah banyak yang saat ini populasinya sudah mulai menurun. Tentu saja banyak pengunjung yang senang menghabiskan waktu di tempat hijau terbuka seperti ini, terutama anak-anak dan lansia yang membutuhkan ruang terbuka dan udara segar di tengah kota. Belajar macam-macam ya, terutama burung-burung ya, hewan-hewan kecil, terus ada interaksi juga dengan hewan, jadi melatih dia untuk lebih peka gimana sama hewan gitu. Seru nggak sih? Seru. Terus kamu rasain nggak? Senang. Pertama untuk keberanian juga kan, sekarang kan karena banyak gadget dan lain-lain, jadi untuk mengalihkan juga, jadi liburan nggak hanya di rumah aja. Tuh, terus selain itu di sini juga terjangkau, terus udah banyak macam-macam lah, segala udah. Ini sekarang ngasih makan burung, ada pengetahuan juga, terus sekalian sehat juga, olahraga, jalan keliling-keliling.
Secret Lovers, kehadiran lokasi wisata edukasi satwa membuat siapa saja yang berkunjung bisa belajar tentang satwa dengan cara yang seru dan tidak membosankan. Pengalaman menyentuh, memberi makan, dan melihat langsung siklus hidup satwa tentu memberikan kesan yang mendalam, terutama bagi anak-anak yang rasa ingin tahunya tinggi. Nah, kalau Secret Lovers, mau liburan kemana nih?